Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Ayo ke kelas. Berdoanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'an Warzuqni fahma wasi'an. Amin. Amin. Setelah kita berdoa, semoga pelajaran ini membawa berkat bagi kita semua. Sekarang Bapak ingin menanyakan kehadirannya. Apakah masuk semuanya? Masuk. Tidak ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Itu berarti mencirikan kalian anak yang rajin, anak yang disiplin, dan anak yang sehat. Dengan badan yang sehat, berarti kalian siap mengikuti pelajaran hari ini, yaitu pelajaran IPAS. Nah, bagus. Apakah hari ini merasa gembira? Gembira. Gembira. Berarti kalian siap mengikuti pelajaran karena hati kalian sedang gembira. Untuk menambah suasana gembira kalian, marilah kita menyanyikan sebuah lagu pembuka, yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Ben Sukarman. Nah, semuanya berdiri. Berdiri, ikuti Bapak. Siap? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandung ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo tepuk tangan. Hari ini kita akan membahas tentang wujud dan perubahan benda. Coba kalian lihat benda-benda yang ada di kelas 4 ini. Ada itu kipas angin, ada batu yang keting bawah, air, apalagi? Pen, balon, dan sebagainya. Di sini Bapak juga ada membawa sebuah benda. Ini benda. Benda apa ini? Lilin. Ini adalah sebuah lilin. Lilin sebenarnya ini benda padat, tetapi bisa berubah wujud jika terkena perlakuan panas atau dibakar menjadi mencair. Jadi perubahan wujud dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Hal itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang perubahan wujud benda dari benda-benda yang ada di bumi atau di muka bumi ini. Tujuan kita mempelajarinya supaya kalian bisa memahami dan membedakan yang mana benda yang ini dan itu, kalian bisa membedakan, dan yang kedua kalian tahu atau paham tentang perubahan wujud dari benda tersebut. Kemudian kalian bisa menjelaskan kepada teman-teman kalian tentang perubahan wujud dari benda-benda tersebut. Sangat baik untuk kalian. Gimana? Ngerti? Mengerti. Apakah kalian sudah ada bayangan begitu kira-kira tentang pelajaran ini? Misalnya tentang contoh-contoh benda padat. Contohnya apa saja benda padat? Lilin, batu, tanah, dan lain-lain. Benda padat. Kalau benda cair? Air, kecap, minyak, dan lain-lain. Setiap benda yang itu kemudian benda gas. Apalagi benda gas? Misalnya angin, uap, asap, dan lain-lain juga. Semua benda itu bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Misalnya dari cair ke padat, dari padat ke cair, dari padat ke gas, dan sebagainya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama membahas tentang perihal benda-benda tersebut. Sebentar lagi Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang perubahan benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat Sumber Belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kan? 3 kan? Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil
memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya, memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat Sumber Belajar, Berikutnya, Bapak akan menjelaskannya melalui PowerPoint. Telah Bapak siapkan. Nah, ini yang pertama, ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4, bab 2, materi dan perubahannya. Benda itu materi benda. Ikan lagi. Nah, pengertian perubahan wujud benda, karakteristik sifat wujud benda, dan macam-macam perubahan wujud benda. Berikutnya, nah, perubahan wujud benda adalah salah satu terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau baunya yang berubah. Next, karakteristik sifat wujud benda. Yang pertama apa? Benda padat. Apa? Dapat dipindahkan dan dipegang. Benda padat tuh. Yang kedua, dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, dipukul-pukul bisa, dipotong bisa. Yang ketiga, volumenya tetap, besarnya tetap, isinya. Contohnya benda padat itu apa itu? Pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Kalau dalam ruangan, kalau di luar banyak batu, tanah, dan sebagainya. Berikutnya adalah benda cair. Apa sifatnya? Bentuknya berubah, mengalir. Dari mana dia mengalir? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, merambat. Yang keempat, volumenya tetap. Yang kelima, menempati ruang. Contoh dari benda cair itu sangat banyak. Yang sering kita jumpai misalnya air, minyak, bensin, dan lain-lain. Dan di dapur juga kecap, saus, kan banyak kan? Nah, next lagi berikutnya, benda gas dapat dirasakan tapi tidak bisa disentuh. Angin sejuk, rasanya sejuk, tetapi tidak bisa dipegang. Bapak ingin membuat kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti pilih teman-temannya, dibuat satu kelompok 5 orang, karena ini 15 orang. Jadi satu kelompok 5 orang, 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok 1 membahas benda padat. Kelompok kedua membahas benda cair, dan kelompok ketiga membahas benda gas. Ah, silakan bentuk kelompoknya, ayo. Rapikan kursinya. Nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Hati-hati.
tampilannya. Bantu temannya bantu. Alat tuliskan keluarkan. Perhatikan kerjanya ya. Kalau kalian sudah siap, Bapak akan membagikan LKP. Ya, apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Di sini tempat kalian mengerjakan soal atau pertanyaan yang diberikan untuk kalian. Yang pertama adalah kelompok 1 benda padat. Kelompok 2 benda cair. Kelompok 3 benda gas. Nih. Nanti Bapak akan mengajarkan cara mengisi data itu. Yang pertama adalah nama kelompok 1. Benda padat. Kelompok 1 dulu, terus dalam kurung benda padat. Ayo. Yang ini kelompok 2, benda cair. Isi yang di atas tuh. Yang ini kelompok 3, benda gas. Setelah itu, yang di bawahnya ditulis ketua kelompok yang akan melakukan presentasi nanti. Dalam diskusi ini akan mengajari kalian yang tadi sifat pahlawan, pantang menyerah, bekerja sama, tekun, giat dalam bekerja atau berusaha. Sudah? Kalau sudah, sini ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan dikerjakan. Nah, bantu temannya, bantu. Ya, Bapak akan memperhatikan kerjasama kalian. Bantu temannya, bantu. Nah. Bagus. Kelompok 1 bagus. Kita lihat. Perhatikan. Bantu temannya kerjasama yang baik. Kalian melakukan presentasi, kita akan mencari kefokusan kalian. Caranya dengan mengadakan ice breaking, tepuk fokus. Masih ingat? Kalau masih ingat, kita akan melakukannya bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mantap, tepuk fokusnya. Tetapi Bapak juga ingin menguji kefokusan kalian dengan cara Bapak yang telah Bapak siapkan.
Jika Bapak mengatakan hai, kalian mengatakan hello. Kalau Bapak mengatakan hello, kalian mengatakan hai. Begitu sebaliknya bisa? Bisa. Apa akan mencoba kalian? Hai. Hello. Hello. Hai. Hello, hello, hai. Hai, hello. Hai, hello, hai. Hello, hai. Mantap. Sudah sedikit bagus walaupun ada sedikit yang kesalahan, tapi tidak apa-apa. Sudah siap? Sudah. Untuk presentasi? Sudah. Baiklah, kita mulai dari kelompok satu, yaitu kelompok benda padat. Silakan wakilnya maju. Yang nyari ngomongnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi, saya wakil dari kelompok 1. Untuk menyampaikan presentasi dari kelompok kami tentang pengertian wujud benda padat, sifat dan contohnya serta perubahannya. Menurut kelompok kami, benda padat, wujud benda padat adalah benda atau zat yang memiliki massa dan menempati ruang, berwujud padat serta sifatnya berbeda dari benda cair dan gas. Sifat benda padat antara lain: A. Bentuknya besar, dan besarnya tetap, tidak mengikuti tempatnya. B. Menempati ruang. C. Mempunyai massa atau berat. D. Dapat dipegang dan volumenya tetap. Contoh benda padat antara lain: A. Tanah, B. Batu, C. Kayu, D. Logam, dan lain-lain. Perubahan wujud dari benda padat misalnya: A. Menyublim, yaitu perubahan dari benda padat menjadi gas. B. Mencair, yaitu benda padat menjadi benda cair. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat difahami. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah benda cair. Untuk kelompok 2, silakan mengutus wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala, saya wakil dari kelompok 2. Untuk menyampaikan presentasi dari kelompok kami tentang pengertian wujud benda padat, sifat dan contohnya serta perubahannya. Menurut kelompok kami, benda cair. Wujud benda cair adalah benda atau zat yang memiliki volume yang dapat memiliki ruang, berwujud cair, serta memiliki sifat yang berbeda dari benda padat dan gas. Karakteristik sifat benda cair antara lain: A. Benda cair memiliki ruang dan memiliki berat. B. Bentuk benda cair mengikuti wadahnya. C. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. D. Menekan kesedaran. E. Dapat menghambat melalui sinar. Contoh dari benda cair antara lain: A. Air. B. Minyak. C. Oli. D. Kecap. Perubahan wujud dari benda cair: A. Menguap. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. D. Membeku. Perubahan dari benda cair ke benda padat. Itu presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat mengerti dan akhiri kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah kelompok 3, yaitu benda gas. Silakan perwakilannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul, saya wakil dari kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi dari kelompok kami tentang pengertian wujud Agak keras suaranya, keras. sifat dan contohnya serta perubahannya. Menurut kelompok kami, benda gas. Wujud benda gas adalah zat yang memiliki massa dan menempati ruang berwujud gas serta sifat yang berbeda dari benda padat dan cair. Karakteristik benda gas: A. Menempati, B. Menekan ke segala arah, C. Bentuknya mengikuti wadah, D. Memiliki massa. Contoh-contoh dari benda gas: A. Udara, B. Oksigen, C. Karbon dioksida, D. Uap. Perubahan wujud dari benda gas: A. Mengkristal atau menghablur, B. mengembun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari pelajaran tersebut adalah apa kesimpulannya? Yang pertama, semua benda di bumi ini dibedakan menjadi 3 wujud, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Apa contoh dari benda padat? Wujud padat: batu, tanah, kayu, dan lain-lain. Sedangkan contoh wujud dari wujud cair: air, minyak, bensin, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari benda berwujud gas: uap air, uap bensin, udara, dan lain-lain. Nanti sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian. Memberikan evaluasi kepada kalian untuk kalian isi bagi setiap siswa. Ini evaluasinya. Ya. Terima kasih. Dan akhirnya Bapak akan tutup pelajaran dengan ice breaking. Ice breaking apa? Ice breaking dan doa. Ikuti Bapak ya. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib, senyum manis, lalu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kalian. Akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.